Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Ompong Press tentang pengepresan. Kali ini kedatangan Vario 160. Lihat, buat anak motor pasti tahu apa yang aneh dengan motor ini. Ya ini, bannya bisa beloknya sampai 180 derajat. Aduh, standar segini belok ini. Tuh, berhubung dia soknya bengkok banget jadi sampai weng. Oh, nih sama dek. Aduh, kita kerjain dulu. Waduh, tuh mentok segini lurusnya. Nggak tahu mentok apa ini, kayaknya komsirnya udah kejepit banget. Komsirnya tuh sampai kelihatan komsirnya ya. Kayaknya ini yang bikin kejepit sampai nggak mau belok ke kanan gitu. Kita bongkar dulu. Aduh, nih bagian depannya udah kita bongkar, tinggal copot spakbor roda segitiga. Rangka ntar baru kita cek. Kalau nggak kena kita bilang nggak kena guys. Kalau kena kita press di situ. Makanya kenapa orang-orang mau ditinggal di sini. Insya Allah saya kerja sejujur-jujurnya. Ada yang bengkok kita bilang bengkok, ada yang nggak bengkok kita bilang nggak bengkok. Misalkan kayak pelek yang kendalanya di ban aja. Peleknya nggak apa-apa, bannya sekarang itu kadang baru beli ada yang goyang, nggak stabil, nggak balancing, itu bannya aja, nggak perlu di press peleknya. Ya udah kita nggak press itu, kita pulangin. Nanti orangnya datang, bang ini peleknya nggak apa-apa, jadi kita nggak press, abang cuman ganti bannya aja gitu ya. Sama juga kayak segitiga nih, separah ini belum tentu rangkanya kena. Jadi jangan bang mau datang-datang ke bengkel press, bang mau press rangka, jangan. Itu bengkelnya alhamdulillah dapat rangka, padahal yang dikerjain cuma segitiga doang. Mintanya dicek, bang tolong cekin, nah ini press segitiga yang pasti apakah rangkanya kena atau tidak. Jadi jangan kasih kesempatan sang punya bengkel itu mendapatkan bayaran yang tidak dikerjakan, yang tidak semestinya dikerjakan. Begitu ya. Jadi datang ke bengkel nih, motor separah ini nih segitiganya tuh, bang mau press segitiga, nah, tolong dicekin rangkanya sekalian, kalau kena di press gitu. Jadi nanti kalau sang bengkel bilang oh ini rangkanya kita press padahal nggak di press, udah tanggung jawab dia di akhirat. Begitu ya. Ini kita mau bongkar dulu, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol ya karena oke guys, sekarang udah kita bongkar. Ternyata casternya miring ya guys. Ini caster nih, caster atau rumah komstir rangka bagian depan. Kalau dilihat dari sini miring, kelihatan ya. Ya namanya HP murah ya, pokoknya begitulah. Nih 1 2 3 tuh miring kan, kelihatan. 1 2 3 tuh miring dia gini, gitulah kurang lebihnya. Nih segitiganya tuh, yang satu ke belakang, yang satu ke depan soknya. Aduh, kacau nih segitiganya. Nih bengkoknya sampai kayak gini. Bagian ininya udah longgar banget komstirnya. Kalau Matic rata-rata gitu ya, karena dalamnya kosong nih bagian sininya. Tuh, kosong dia bagian sininya. Dia berlobang. Tuh, no ada tangan saya, no. Jadi kalau dia bengkoknya parah, nih set pasti ngincup. Jadi komstir oblak. Ini bengkoknya tuh kayak gini. Itu ya guys. Ini diputar kayak orang mau melangkah, yang satu ke belakang, yang satu ke depan soknya. Makanya tadi di beloknya bisa 180 derajat, tong gitu, sampai ke belakang dia. Dan tadi benar, ternyata komstirnya yang buat tidak bisa belok ke kanan. Nih komstirnya pada ompong kayak saya.
mana jelas gak? Pada rompal. Ini rompal karena kena tekanan pelor ya, pelornya ngejepit, dia bengkoknya terlalu parah. Makanya bentuknya gitu tuh, gelombang-gelombang. Tuh, kayak gergaji. Ini ulah pelornya. Pelor di sini kejepit, ceprak, pecah. Makanya tadi pas mau belok ke kanan nyangkut. Pelor udah berantakan. Kalau yang atas aman. Cuman kalau beli komstir kan harus satu set. Jadi fix ini motor press segitiga dan press rangka ngelurusin caster ini. Kalau bagian belakangnya aman. Jadi kita press dulu segitiganya, terus kita press rangkanya, kita belanjain komstirnya, kita pasang. Gitu ya. Oke. Nggak usah di videoin dulu ya. Press segitiganya udah banyak banget video segitiga, tinggal dilihat aja lah. Jadi seperti itu. Oh iya, nih sok yang kayak gini nih udah parah kayak gini soknya itu tidak bisa lurus 100%. Ingat, kalau ada bengkel press yang bilang bisa normal 100%, nggak ada. Ntar paling kalau ditanya, bang ini nggak 100%, iya itu udah 100% dalam hal perbaikan gitu ngelesnya. Jadi nggak ada ya. Kalau makanya gua tuh bilangnya hasil pressan gue ini 90% udah paling bagus. Karena kalau bilang 100% itu ya udah normal banget kayak baru. Kalau hasil pressan 100% ya nggak usah ada spare part baru aja. Dan satu lagi, kalau datang ke bengkel press jangan membawa ilmunya sendiri, karena kita punya pengalaman di penanganan motor yang tidak stabil. Tuh, maksudnya ada yang datang kan nih, teman-teman datang ke bengkel, bang mau ngepres, ini mau ngepres rangkanya aja, segitiganya nggak usah, nggak apa-apa, rangkanya aja yang dipres. Atau terbalik, atau di segitiganya, bang pres shocknya aja, segitiganya nggak kena kok saya lihat, sedangkan motornya belum dibongkar gitu. Tapi abang bilang asoknya aja yang dipres, nih ininya aja yang dipres, segitiganya nggak usah. Kan ini segitiga masih di motor abang pakai, abang ngeliatnya gimana gitu. Minta dipres soknya doang, oke kita mah nurut aja, pres gitu soknya doang, bayarlah 60 atau 70 ribu kanan kiri. Nanti ternyata masih miring, bang kok masih miring, yang disalahin soknya, padahal kan segitiganya harus di center. Nah ini harus di center berbarengan antara sok ini sama ini gitu. Jadi sok ini sama ini harus lurus, centernya harus bareng. Kalau separah ini kemungkinan soknya dulu yang dilepas, dilurusin udah 80% atau 90%, baru masuk ke segitiga, nanti dipres bareng, di center bareng sama segitiganya. Itu ya bang. Kalau buat teman-teman kalau ke bengkel, mau ke bengkel press atau ke bengkel servis, jangan bawa ilmunya sendiri. Bolehlah punya ilmu, tahu, belajar dari YouTube atau belajar dari buku atau punya pengalaman sendiri, simpen aja buat pegangan kawan teman-teman. Jadi kalau bengkel mau menipu teman-teman, itu teman-teman udah punya ilmu dasarnya gitu. Itu ya. Jadi kalau ke bengkel servis, ke bengkel press atau ke servis HP atau ke servis elektronik mana aja lah. Pokoknya kita kan mau butuh jasanya dia karena dia lebih berpengalaman ilmunya gitu ya, lebih dari kita. Jadi kita jangan bawa ilmu kita yang nggak seberapa, jangan kita keluarin ilmu kita yang nggak seberapa itu ke yang lebih tinggi gitu loh ya. Jadi yang teknisi juga menerima kerjaannya enak, ngerjainnya juga dengan enak, santai gitu, jangan dengan gerendengan kalau kata orang Betawi mah. Jadi ngerjain tapi gerendengan aja, emosi gitu. Jadi nanti hasilnya nggak bagus gitu ya. Oke, kita mau kerjain dulu nih, jangan ngomong mulu ah. Ya siap, nanti kalau udah selesai baru kita kasih lihat hasilnya. Oke guys, Vario 160 udah kelar. Setelah berjibaku press segitiganya bolak-balik alhamdulillah bisa normal. Ini asok kiri, ini asok kanan.
Lurus ya. Lurusnya dari mana bang? Nih lihat bayangan garis ini sama garis ini nih. Tuh. Tadinya belok bisa 180 derajat, sekarang kita kurangin. Nah, segini udah mentok. Oh. Tadi kan habis ini nih ban nih. Kemarin nih. Ke bordes. Sekarang udah enggak karena asap udah kita lurusin. Asapnya udah kita lurusin, segitiga udah kita lurusin, caster udah kembali lurus normal. Kita mau coba pasang piting-piting body depannya pada pecah, axial kontak juga pecah. Jadi ya begini dulu, mau coba jalan orangnya tidak nitipin kuncinya, jadi nunggu orangnya datang baru kita tes jalan begitu. Ke normal tuh Vario 160 udah selesai. Sekian videonya, terima kasih. Assalamualaikum.